Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Kita lanjutkan kembali kajian kita di segmen Jibril ini dalam kajian membangun personality. Kali ini kita ketemu lagi dengan lafaz, dengan derivasi lafaz An-Nas dalam konteks cerita yang berbeda, namun masih surat yang sama, yaitu di surat Al-Fatir. Ya. Ayat 28 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuh kadzalika innama yakhsyallaha min ibadil ulama innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang loyal kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Begitulah kata terjemah Depak ini ya. Sahabat, ayat ini tidak sederhana sebenarnya. Karena Allah menyamakan manusia dengan dabbah dan an'am. Dabbah itu bentuk tunggal, yang bentuk zamannya dawab, binatang melata, dan an'am, binatang ternak. Itu sama saja bila ditinjau secara eksistensi, ya. Secara eksistensi itu sama saja antara manusia, dawab maupun an'am. Artinya manusia tidak usah merasa berbeda dari makhluk yang lain, karena secara eksistensi, ya, tidak ada perbedaannya. Terus di mana diferensiasinya? Di mana letak diferensiasi antara manusia dengan dawab dan an'am itu? Jadi di antara diferensiasi ada yang punya spesifikasi, ya. Ada yang membuat dia itu spesifik, ya. Ia sadar bahwa ia adalah seorang Abdullah. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama.
Jadi karena keabdullahannya lah maka dia berilmu. Nah, ulama itu artinya orang-orang yang berilmu, bentuk jamak dari alim. Bentuk tunggalnya alim, bentuk jamaknya ulama. Gitu. Jadi biar paham juga nih sahabat masalah kata ya. Karena kadang-kadang kita suka ngacol juga. Oh, si Ustadz Anu ulama, padahal satu orang, harusnya alim, bukan ulama. Ulama itu bentuk jamak. Oh, mereka itu ulama, nah baru benar. Tapi kalau satu orang, orang alim namanya, bukan ulama. Gitu. Ataupun dia itu bagian dari ulama, nah itu baru bisa. Benar. Jadi karena keabulahannya lah dia berilmu. Maka carilah ilmu Allah, maka hasilnya yahsya, ada loyalitas. Jadi yahsya itu bukan karena berilmu, gitu. Bukan. Bukan karena berilmu dia jadi Abdullah, tapi karena keabdullahannya lah dia mengakuisisi ilmu. Nah, karena kenyataannya banyak orang yang berilmu tapi tidak jadi Abdullah, tidak jadi hamba Allah. Banyak orang berilmu tapi belum tentu Abdullah. Gitu. Tapi Abdullah dia sudah pasti berilmu. Gitu. Karena Abdullah itu memiliki loyalitas. Ya, orang berilmu belum tentu memiliki loyalitas. Belum tentu. Tapi hamba Allah sudah pasti memiliki loyalitasnya. Nah, dengan keabdullahannya itulah dia terus mengakuisisi ilmu Allah. Ini baru tampil, ya, baru tampil benda. Jadi spesifikasi manusia bukan dari eksistensi, bukan dari fisiknya, tapi dari kesadaran Abdullahnya membuat dia berilmu, ilmu Allah menghasilkan yahsyallah. Nah, itulah spesifikasi manusia, bukan dari eksistensinya, tapi dari kesadaran Abdullahnya membuat dia berilmu, ilmu Allah. Ya, berilmu, ilmu Allah. Banyak orang berilmu tapi bukan ilmu dari Allah. Menghasilkan yahsyallah, menghasilkan loyalitas kepada Allah. Banyak juga orang berilmu tapi akhirnya dia tidak loyal kepada Allah. Nah, jadi Abdullah harus mencari ilmu Allah, bukan yang lainnya. Ya. Jadi yang namanya ilmu Allah ya nanyanya ke Allah, bukan ke Cina. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kok ilmu Allah sampai ke negeri Cina? Enggak lah. Jadi hadis itu tidak inline ya, gitu, tidak inline. Jelas ilmunya ilmu Allah, kok nanya ke Cina? Ya nanya ke Allah lah, yang ada di kitabullah. Ilmu Allah itu ada di kitabullah, bukan ada di Cina. Jadi ayat ini termasuk bab akhlak ya.
Jadi belum dikatakan hebat orang berilmu itu kalau belum memiliki loyalitas kepada Allah. Ya, kalau belum memiliki loyalitas kepada Allah. Karena orang berilmu yang didasari oleh nilai keablahannya, dia pasti loyalitasnya kepada Allah, bukan kepada dunia, bukan kepada atasannya, ya, bukan kepada siapa-siapanya, bukan kepada apa dan siapapun. Loyalitasnya hanya kepada Allah. Kita dulu waktu kuliah, ya, untuk mendapatkan gelar sarjana itu ketika kuliah ditanamkan tidak boleh nyontek, kan gitu. Tapi begitu buat skripsi malah disuruh nyontek. Itu makanya dua jurusan saya tidak buat skripsi karena saya nggak setuju kalau harus nyontek gitu. Suruh buat daftar pustaka kan, oh itu bukan nyontek bang, referensi. Apa bedanya? Kenapa tidak diasah kemampuan kita sendiri? Jadi yahsa kepada siapa ini kan? Mana yang yahsa dan yahsa kepada siapa? Kuliah kok mengkaji pendapat orang. Buat apa pendapat orang dikaji? Contoh yahsa. Ini kitabullah, kitabnya milik Allah, tapi nanya tafsirannya ke orang. Nyambung nggak kira-kira? Apa hak orang untuk menerjemahkan kitabullah? Dan siapa yang paling berhak menerjemahkan kitabullah ini? Tentu orang bilang Rasul gitu kan. Ya sekarang mana Rasulnya? Nggak ada. Ya carilah ulama-ulama yang memiliki sanad langsung ke Rasul. Mana? Siapa orangnya? Mana orangnya? Buat saya yang paling pantas menerjemahkan kitabullah adalah ya Allah itu sendiri, bukan apa dan siapapun. Termasuk Rasul. Rasul itu kan dia pribadi, atas keinginannya secara personal, gitu. Atas keinginannya secara personal. Jadi kalau menerjemahkan kitabullah harus tanya sama pendapat orang, saya nggak pernah puas sih sebenarnya. Ya, saya nggak pernah puas atas terjemahan, atas tafsiran-tafsiran yang diterjemahkan orang itu. Tapi tetap saya hormati. Gitu. Cuman kalau harus dijadikan sebagai satu-satunya ya, barometer yang paling benar, nanti dulu. Jadi kalau kesimpulannya, kalau kita aksentuasi, kalau kita fokuskan kepada fenomena kemanusiaannya itu adalah yang tadi ya. Di mana sih spesifikasi manusia dengan makhluk lainnya? Bukan kepada eksistensinya, tapi kepada kesadaran Abdullahnya, ya, membuat dia
berilmu ilmu Allah. Aku ini hamba Allah. Maka sudah sepantasnya yang aku akuisisi adalah ilmunya Allah, bukan ilmu dari apa dan siapapun. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.